Ya, kali ini saya akan membahas skripsi yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Peserta. Di sini berarti kualitas pelayanan ini sebagai IV atau indirect independent variable, dan di sini kepuasan sebagai DV atau dependent variable. Berarti yang harus menjadi permasalahan itu adalah kepuasan peserta ya. Nah, kita lihat dulu apa saja kita lihat apa saja yang jadi masalah di sini. Nah, latar belakang kita besarkan dulu ya. Perkembangan teknologi, banyak waktu. Kualitas merupakan alat ukur penting bagi perusahaan. Selera konsumen berubah sehingga kualitas produk harus menyesuaikan perubahan tersebut. Dari perubahan kualitas diperlukan peningkatan SDM manusia, proses produksi, dan perubahan lingkungan agar produk memenuhi harapan konsumen. Nah, ini yang agak mengganjal sama saya adalah pemakaian kata dari di awal kalimat. Dari ini merupakan kata penghubung ya. Jadi bukan sebagai subjek kalimat. Coba kamu ganti perbaiki dulu ya. Nah, tidak ada dari di awal kalimat. Ingat, skripsi ini adalah uh, karya atau tulisan ilmiah. Jadi, dalam membuat tulisan ilmiah, kita harus mengikuti kaidah-kaidah pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, bukan bahasa populer. Nah, kita lanjutkan lagi. Kepuasan didapat dari pelayanan. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan akan merasa puas. Nah, ini juga kalimat yang rancu. Ya, harusnya didapat dari pelayanan. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan, pelanggan akan merasa puas sehingga mereka akan tetap menggunakan jasa perusahaan. Nah, ini kan mengenai kualitas pelanggan, tiba-tiba muncul peserta event. Nah, harusnya kan ini peserta event ini belum masuk kemari harusnya. Ini harus kamu buat lagi. Nanti dia jadi satu paragraf. Ceritakan dulu kepuasan-kepuasan. Ya, ini peserta event ini turunkan jadi paragraf baru. Baru ceritakan apa? Yang ini dulu kamu teruskan. Ini kepuasan dari pelayanan ini, ceritakan ini, buat ini menjadi satu paragraf. Baru nanti ceritakan lagi tentang event. Barulah ada di situ peserta event. Supaya apa? Supaya nyambung kalimatnya. Tidak putus-putus dan kita tidak tahu hubungan-hubungannya ya. Coba kamu perbaiki lagi. Nah, ini saya sangat kritis dengan pendahuluan ya atau latar belakang karena tanpa latar belakang yang baik tidak ada penelitian. Ya semuanya itu semua sangat tergantung pada latar belakang. Jadi kalau latar belakangnya saja tidak bagus, bagaimana seterusnya? Nah, ini juga ya, jadi tadi perbaiki. Selama setahun lebih, dunia mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan hampir semua kegiatan dibatasi. Pandemi
COVID-19 berisiko sangat buruk bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia, khususnya pariwisata, perdagangan, dan investasi. CV Mata Kail Communication merupakan organisasi. Ini harusnya kalau kamu cerita pandemi, cerita dulu pandemi apa dampaknya terhadap ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan investasi. Nah, baru nanti paragraf baru ini CV Mata Kail ini menjadi satu paragraf. Ceritakan. Masa langsung CV Mata Kail? Harusnya ceritakan dulu. Kamu ini melompat-lompat saya lihat. Yang ini masih tentang, coba lihat ya. Ini masih cerita tentang kepuasan. Tiba-tiba masuk event organizer. Ya, harusnya kamu tetap cerita dulu kepuasan di sini di satu paragraf ini. Cerita event organizer ini paragraf lain yang nanti cerita di dalam Mata Kail. Nah, sesudah ini baru ceritakan di sini perkembangan pengaruh COVID-19 ini terhadap bisnis pariwisata dan sebagainya. Tidak hanya pariwisata, semua bisnis kena ya. Perbaiki dulu, baru nanti setelah itu selesai, kamu ceritakan mengenai bisnis event organizer. Masuk dari kata pengantar salah satu bagian dari dunia pariwisata adalah event organizer. Nah, kamu mulai dari kata ini, baru ceritakan event organizer. Ambil dulu event organizer keseluruhan. Baru di bawahnya kamu tambahkan CV Mata Kail Communication. Jadi ada dulu pengantarnya ya. Oke, kita lihat. Nah, setelah kamu ceritakan Mata Kail tadi, boleh kamu teruskan dengan tabel ini, jumlah event yang ditangani. Nah, oke. Nah, di sini kalau saya lihat, data kamu terlalu, ya bolehlah terlalu sedikit, masa cuma 2 tahun saja. Tentunya CV Mata Kail ini sudah banyak apanya ya, oke lah, nggak masalah. Oke, dapat terlaksana hanya 10. Dengan memanfaatkan teknologi, ini juga, jadi ini bukan awal atau awal kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia itu selalu diawali oleh subjek kalimat, ya. Baru sesudah itu ditambah dengan predikat, baru ditambah dengan objek, baru ditambah dengan keterangan. Ataukah itulah dalam membuat karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Ya, oke, kamu perbaiki nanti silahkan. Mata Kail Communication beradaptasi, menggiatkan event virtual untuk tetap menjalankan bisnisnya. Oke, kita lihat ya. Jadi kamu sudah cerita tentang jumlah event yang menurun. Nah, tiba-tiba masuk ke jumlah event virtual. Ya, oke. Tapi cara membuat kamu ini membuat tabel tidak seperti ini. Tabel ini terlalu sayang. Kalau menurut saya ini kosong, kosong. Harusnya cukup kau tambahkan di sini nomor, garis, tahun. Dan ini tabel dipadatkan saja. Ya. Ini juga
Nah, ini kalau saya lihat, ini juga harusnya kan bisa madat kemari. Ini ya dipadatkanlah dan tabel di sini bisa awalnya ini harusnya di bold, huruf apa tebal. Nah, ini masa tabelnya berakhir di sini, sumbernya diawali di sini. Ini kan lucu sekali. Harusnya kamu perbaiki. Nah, ini lagi dapat dilihat. Ini subjeknya tidak ada ya. Nah, ya coba perbaiki kamu tulis. Event yang dilaksanakan oleh CP Mata Kail Communication, beberapa event telah dipercayakan klien untuk diselenggarakan. Saya nggak mengerti kalimat ini. Dapat dilihat dari event yang dilaksanakan CVMC, beberapa event virtual telah dipercayakan klien. Telah dipercayakan sama yang dilaksanakan sama saja. Ini kalimat yang kalau saya lihat itu redundant. Nah, redundance kalau bahasa Inggrisnya redundant. Ya, berulang tapi tidak ada makna. Dan kamu buat ini menjadi satu buah paragraf. Terus apalagi? Berdasarkan tabel di atas, bukannya tabel di atas diceritakan di sini, diulang lagi di sini. Ya, coba kamu perbaiki dulu penulisannya. Tanpa latar belakang yang baik, tidak ada penelitian. Oke? Nah, kepuasan pelanggan dapat dilihat pada setiap event. Beberapa permasalahan terdapat di dalam indikator kualitas pelayanan. Kurang paham saya ini. Kepuasan pelanggan dapat dilihat pada setiap event yang dilaksanakan. Beberapa permasalahan terdapat dalam indikator yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tangkap, jaminan empati. Coba kamu perbaiki dulu kalimat itu dari sini. Coba perbaiki dia menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, bahasa Indo yang baik dan benar. Saya kurang paham. Nah, kita lihat lagi. Indikator nantinya akan digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan kualitas pelayanan. Permasalahan. Nah, ini kata permasalahan. Ini permasalahan. Beberapa kamu ulang lagi di sini. Ah, coba buat susun dulu kalimatnya dengan baik dan benar ya. Padahal intinya kalau saya baca ini tidak perlu ini ada dulu dimasukkan kemari indikator ini. Ceritakan dulu apa permasalahannya. Yaitu tidak sesuai data peserta, tidak sesuai dengan yang terdaftar. Dan satu lagi, meninggalkan saat event berlangsung. Jaringan internet yang kurang memadai. Jadi itu kalau saya lihat, tapi kamu terlalu banyak cerita yang kalau saya lihat tidak ada hubungannya. Nah, lanjut. Tingkat kepuasan dari beberapa pelayanan yang diberikan dari beberapa, ini juga saya nggak ngerti. Tingkat kepuasan didapat dari seberapa baik pelayanan yang diberikan. Dan dari berapa jumlah permasalahan di atas, beberapa permasalahan di atas. Penulis tertarik. Waduh, waduh, waduh.
Oke, boleh ya, boleh, boleh. Jadi seharusnya ya, kalau kita analisa judulmu ini ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan. Jadi kalau kita melihat, jadi dalam menulis sebuah karya ilmiah, kita harus memiliki apa yang disebut dengan fakta, ya empiris. Berarti fakta yang terjadi sesuai dengan pengalaman yang ada di judul. Fakta yang dibutuhkan di sini supaya orang tertarik dengan atau penelitianmu ini menjadi benar adalah fakta tentang kepuasan yang kau tampilkan. Kepuasan itu macam mana kamu mau tahu? Ya tentunya kan waktu terjadi event, kamu ada di situ. Kamu buat saja dia berupa tabel, tabel sederhana ya, isinya 1, 2. Judulnya bikin. Judulnya di sini beberapa judulnya bikin. Tabel itu judulnya keluhan peserta selama event apa ini. Nah, buat tabelnya yang seperti kau ceritakan tadi. Buat tabel di sini karena inilah dasar kamu membuat skripsi ini. Di sini nomor. Ini 1, 2, entah berapa keluhan. Baru kamu bikin keluhan. Ah, ya kan? Nah, keluhannya apa di sini? Catat di sini. Kedua, baru kau lihat bikin di sini tanggapan. Tanggapan IO-nya apa? Tanggapan IO. Ya. Ingat, kamu di sini bukan sebagai pegawai IO, kamu orang luar yang meneliti. Jadi tanggapan IO itu apa terhadap keluhan tersebut? Nah, nanti di bawahnya ingat setiap tabel itu harus ada sumber. Sumbernya apa kamu buat di sini? Sumber titik 2 wawancara atau observasi. Observasi awal peneliti. Nah, inilah yang namanya bukti. Jadi, saya tidak mengatakan jumlah event yang di atas tadi kamu tampilkan tabel-tabel itu salah. Betul, itu dibutuhkan, itu memang bukti. Tetapi bukti untuk penelitian kamu ini diadakan adalah ini sebenarnya. Ini, dan ini sebetulnya sudah kamu nyatakan, tetapi tidak terkoordinir. Jangan hanya sekedar keluhan. Kita kan jadi peneliti itu sebagai orang luar, bukan jadi pegawai yang membantu perusahaan. Tidak. Kita seobjektif mungkin. Umpamanya keluhannya internetnya lambat. Apa tanggapan IO pelaksana? Tuliskan saja di sini ya. Oke lah. Nah, ini rumusan masalah. Nah, ini kan jadi satu kamu buat. Sementara saya tahu kualitas pelayanan ini banyak sekali indikatornya. Boleh seperti ini ya. Kalau nggak salah ada yang 5, ada yang 7 atau apa ya. Kualitas pelayanan ini ya. Boleh kamu buat seperti ini, bisa juga kamu buat satu per satu. Nah, ini pembatasan. Nah, ini juga kamu salah. Kenapa? Terbatas hanya pada kualitas pelayanan saja. Emangnya penelitian hanya ini? Harusnya kamu tambahi di sini. Dan kepuasan. Kan 2 variabelnya. Ya,
Nah, event virtual yaitu event virtual launch Lactogrow. Nah, ya, peserta termasuk pada pelanggan CV ini. Ya, jadi itu perbaiki tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Bab 2. Hah? Mana bab 2-mu? Kok tiba-tiba muncul bab 3 di sini? Waduh. Perbaikin ini ya, jangan sampai besok kamu sidang habis bab 1 muncul bab 3. Bab 2, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu. Ini kalau kamu membuat tabel, tabel itu cukup dibuat satu spasi ya. Bahkan kalau tabel boleh diperkecil hurufnya. Huruf hingga ukuran Times New Roman 10. Kalau standar kan 12. Jadi kalau dia di tabel, khususnya isi tabel itu boleh diperkecil dan harus satu spasi. Supaya dia tidak seperti ini lebar-lebar sama semua spasifnya. Ya, ini nyambung terus hurufnya sama semua. Ya, harus satu spasi kamu buat. Habis, coba ya kalau kita lihat, habis 4 halaman hanya menceritakan penelitian terdahulu. Oke. Nah, pengertian kualitas pelayanan. Pengertian kepuasan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan. Nah, ini juga salah. Ya, jadi sesudah kamu buat kerangka oke lah, hipotesis oke. Harusnya ini kamu ceritakan lagi sebelum masuk kerangka konseptual. Kalau bisa, kamu ceritakan di sini kira-kira bagaimana hubungan antar pelayanan dengan kepuasan. Nah, itu cari teorinya dulu, baru kita masuk ke kerangka konsep ya. Nah, kerangka konseptual kita lihat di sini. Hipotesis. Waduh, kamu ini hipotesis. Kalau kamunya ini ada 5 variabelnya, ya, kalau 5 variabel, ini ya, 5 variabel. Berarti dalam hal ini hipotesis untuk uji parsial ada 5 hipotesis. Nah, tambah lagi uji serempaknya. Berarti menjadi 6 hipotesis. Masa variabelnya 5, cuman
Dua jadi hipotesisnya. Ya. Bukan kayak gini membuat hipotesis. Bukti fisik berpengaruh positif. Kehandalan berpengaruh positif. Oh, udah 5 kamu buat ya. Oke. Tetapi di sini juga satu lagi yang saya sarankan, jangan dibilang positif dan signifikan. Karena positif dan signifikan, kalau kamu membuat seperti ini, secara statistik berbeda nanti di mana berbeda? Di p-value-nya. Nah, di p-value. Kalau ada kata positif dan signifikan, p-value-nya menjadi two-tailed. Nah, bukan suka-suka hati dibuat. Makanya supaya p-value tetap sederhana atau normal, hilangkanlah kata-kata ini positif, signifikan. Ini dia menjadi two-tailed. Kalau dia kamu bikin berpengaruh terhadap, itu menjadi one-tailed. Ya, satu tile, two tile berpengaruh di mana? Dalam menentukan p-value. Ya. Cukup bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan. Udah itu saja, tambahkan di sini karena kan bukan hanya satu-satu ini kamu buat ya. Kamu kan juga melihat nanti kalau mereka H7, H6 bahwa semua variabel bebas berpengaruh serentak terhadap kepuasan ya. Semua variabel bebas, ya bebas dalam kurung berpengaruh. Semua variabel bebas, kau sebutkan namanya apa, berpengaruh terhadap kepuasan. Ya, karena yang 6 ini adalah uji serempaknya atau uji F-nya. Nah, bab 3. Tempat. Ini kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, satu paragraf itu tidak boleh 2 kalimat. Bagus ini kamu naikkan aja kemari ya. Tak ada satu paragraf seperti ini pendeknya. Oke, definisi dan pengukuran variabel. Ini juga ini tabel ini bikin satu spasi. Kalau membuat tabel, kalau masuk ke halaman 2, jangan hilang judul atau kepalanya. Hanya 100 orang pesertanya, oke. Nah, ini juga
Coba perbaiki tabelmu sumbernya di sini. Ini satu spasi. Harusnya rapat kemari atau ini yang kamu ketengahkan. Oke, ini harus semua daftar pustaka ini memang betul-betul ada di atas ya. Baiklah, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat.